Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala TK Muslimat 7 di sini dan ibu-ibu yang kami hormati. Di sini kami akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya yang positif. Aksi nyata modul 1 74. Luar biasa. Terima kasih, masih semangat ya. Next. Nama saya Alfia. Saya dari TK Negeri Pembina Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Sudah kenal semua, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Langsung saja saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Next. Inilah konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Yang terakhir nanti segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran diferensiasi sangat dibutuhkan ketika kita mengajar di kelas, yaitu kita harus mengetahui karakteristik anak didik yang masing-masing itu yang satu dengan yang lain itu berbeda, sehingga nanti kita dalam pembelajaran di kelas kita akan nyaman, aman dan menyenangkan sehingga perkembangan anak menjadi optimal. Selanjutnya mengeksepsi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah tentang teori kontrol untuk selanjutnya. Next. Ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Yang pertama stimulus respon. Realitanya kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol itu realita kebutuhan kita berbeda-beda. Artinya guru itu menyamakan. Kalau respon, stimulus respon ya, guru itu kebutuhannya semua murid itu sama. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda-beda. Selanjutnya yaitu semua orang melihat yang sama. Nah, ini adalah teori stimulus kontrol. Teori respon. Yang teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu tadi dalam pembelajaran itu yang berbeda-beda tadi. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunianya orang itu berbeda-beda. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu buruk atau baik itu mesti ada tujuannya. Selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid, tapi murid itu sendiri yang bisa mengontrolnya. Kalau kita bisa menggunakan pendekatan kontrol, teori kontrol. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada
saat rujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah, ya, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Next. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Apa Bu? Disiplin positif ada yang tahu? Disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti artinya belajar, ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Pada kenyataannya, kalau dulu kita itu selalu memberi reward atau hadiah pada setiap anak. Padahal disiplin positif itu tidak ada. Seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pada kenyataannya nanti kita itu mengimplementasi profil pelajar Pancasila itu. Ada berapa Bu elemennya? Ada? Nah, 1 beriman, iya, 2 berbineka, iya, bergotong, iya, berpengaruh kritis, kreatif dan mandiri, ya. Itu nanti kita tujuannya ke sana. Next. Nah, itu tadi yang bisa kita sebutkan tadi, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu dinamakan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan institusi atau organisasi seperti tadi profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, netral, terus gotong royong, mandiri, kreatif dan bernama kritis yang kita sebutkan di awal tadi. Ya, menurut ini Ibu Primayas program PYB, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang lainnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Apalagi kita sebagai pendidik, kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Next. Sekarang kita membahas tentang kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah yang dinamakan dengan kebutuhan manusia. Ada bagian. Nah, inilah kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi. Nah, kita sebagai pendidik kita harus tahu kebutuhan apa murid yang belum terpenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu termasuk apa Bu? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, ya termasuk uang itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu merasa rasa diterima,
mempedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini biasanya juga terdapat pada anak-anak, harga dirinya semakin tinggi kalau anak-anak di TK itu. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Semua manusia itu butuh kesenangan, ya, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Tertawa itu juga kebutuhan, Bu, ya. Itu kebutuhan yang bisa apa ya? Kita merasa tenang. Kalau kebutuhan dasar itu kita terpenuhi, kita menjadi bahagia. Oke, selanjutnya, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari kenyamanan atau hukuman itu terdapat dari motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu. Selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya ini dinamakan motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam kita sendiri. Itu. Biasanya ini yang paling kita perlukan. Next. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan umum yang kita Yang kita apakan? Kalau hukuman yang kita buat. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Pada waktu anak itu mempunyai kesalahan, tidak ada hukuman atau tidak ada konsekuensi, tapi ada restitusi dengan tujuan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak itu semakin sukses. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi kalau sekarang kita itu harus memakai restitusi, Bu. Sudah tidak zamannya kita memakai hukuman atau. Nah, ini 5 posisi kontrol bagi guru. Kita itu termasuk yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Jadi ya. Yang mana, Bu? Pemantau. Nah, kita cari yang manajer. Siapa yang manajer? Angkat tangan. Siapa yang menjadi penghukum? Teman, panjenengan. Yang pertama yaitu 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Panjenengan semua nanti yang termasuk yang mana? Next. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau membuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini merasa bersalah. Ini termasuk yang bersalah. Ini kata-katanya seperti ini, Bu. Kalau kata-kata teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa ini. Selanjutnya yaitu kelas. Sebelum keyakinan kelas itu apa? Kalau dulu apa, Bu?
yang kita lakukan? Tata tertib, betul. Apalagi? Kalau kita sebelum pembelajaran kita anak-anak kita ajak membuat kalau harus beres-beres. Sebelum kesepakatan dulu apa namanya? Tidak boleh lari-lari, tidak boleh jalan-jalan, aturan. Nah itulah ya. Next. Nah, pembentukan keyakinan itu membentukkan keyakinan kelas bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas kita lakukan dulu itu kita membuat namanya apa tadi Bu? Aturan. Nah, aturan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Ini yang kita jalankan nanti. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas itu nanti merujuknya nanti ke restitusi. Next. Nah, ini restitusi ada 3 tadi ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada segitiga tadi ya. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Itu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kata-kata yang menstabilkan identitas berdasarkan segitiga restitusi. Selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih baik ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini yang validasi tindakan yang salah. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusinya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, apa itu? Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Kembali ke keyakinan kelas kita. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai itu tadi kembali ke nilai-nilai apa Bu? Nilai-nilai apa? Kebajikan yang terdapat pada profil Pelajar Pancasila. Yang terakhir yaitu segitiga restitusinya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, apa itu? Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Kembali ke keyakinan kelas kita. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai itu tadi kembali ke nilai-nilai apa Bu? Nilai-nilai apa? Kebajikan yang terdapat pada profil Pelajar Pancasila. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Inilah penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya,
Nah, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu reflektif diri dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among itu ngomong. Nah, kita itu ngomong sebagai manajer. Sebagai manajer itu paling ideal, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya seperti itu. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kami. Kami ada videonya, bentar ya. Inilah contoh sedikit kita membuat kesepakatan kelas yang kita rujuk nanti ke restitusi, sedikit restitusi yang kita terapkan nanti. Kita tidak ada peraturan lagi di kelas nanti. Ada pertanyaan Ibu? Mungkin ada sekilas pertanyaan untuk monggo. Keyakinan kelas itu kita memberitahu ke anak kayak tujuan dengan kita yang gimana itu gini, keyakinan kelas kita pertama itu memberitahu keyakinan kelas itu seperti apa. Kita merujuknya ke nilai-nilai apa universal atau nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu kita tawarkan si A tidak boleh lari-lari, si B tidak boleh bicara terus. Kita nanti kita jadikan satu. Kita jadikan kalimat positif. Anak-anak tidak boleh rame, itu kalimat positifnya bagaimana? Saling menghormati itu. Saling menghormati. Nah, jadi kita jadikan satu, kita nanti dijadikan keyakinan kelas. Jadi kita keyakinan kelas kita kaitkan jadi satu. Nah, nanti kalau sudah keyakinan kelas sudah selesai, jadi kesepakatan kelas kita tempelkan di dinding biar anak-anak tahu kesepakatan kelas itu bagaimana. Itu. Kalau anak TK kita bisa menggunakan gambar. Kan belum bisa membaca ya. Kita menggunakan simbol untuk apa? Biar ingat, kesepakatan kelas itu bagaimana? Seperti ini. Kita itu harus melakukannya dengan kesadaran diri sendiri dan ada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ada lagi Ibu? Iya. Nanti kita minta sudah tidak ada pakai peraturan atau tata tertib nantinya itu. Kita menggunakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu. Ya, kita jadikan satu, kita rangkum, kita jadikan kalimat positif dulu. Nah, nggak banyak-banyak Bu, cuma sedikit aja. Nanti kan anak-anak kan biasanya sama, tuh, sama terus kita jadikan satu yang sama kita samakan. Nah, nanti kita ambil 4 atau 3 atau 5 yang menjadi kebutuhan di dalam kelas itu. Ada lagi? Sudah? Terima kasih. Inilah pemaparan dari kami. Kami mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kesalahan dari pemaparan budaya positif. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan bila ku dapat perhatian. Terima kasih ku sampaikan. Semoga Allah membalas kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan.
Digambar akan ditulis kesepakatan kelas. Ini saling menyayangi juga. Jadi